Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, di sebuah jalan protokol yang ramai di kota kecil Jawa Barat, beberapa polisi sedang menggelar razia kendaraan bermotor. Jalanan agak padat, lampu jalan redup, dan suara klakson bercampur dengan sirine patroli yang sesekali meraung. Di salah satu pos pemeriksaan, seorang polisi bernama Bribka Doni terlihat paling aktif. Namun, rekan-rekannya sudah cukup mengenal gaya Doni. Setiap kali ada pengendara yang menurutnya empuk, ia akan mencoba mencari-cari kesalahan. Uang, damai, sering jadi tujuan utamanya. Sekitar pukul 21.30, sebuah mobil MPV sederhana berhenti di depannya. Dari balik kaca, tampak seorang wanita anggun berusia sekitar 30-an dengan kerudung rapi. Wajahnya teduh, namun tetap tegas. Ia adalah Ustadzah Rahma, pengajar di sebuah pesantren ternama di kota itu. "Selamat malam, Bu. Mohon SIM dan STNK-nya," kata Doni dengan nada dingin. Rahma pun menyerahkan dokumen dengan sopan. "Ada apa ya, Pak?" tanyanya. Doni mulai memeriksa dengan teliti, lalu menggeleng pelan. "Aduh, Ibu ini salah. Lihat, plat nomor depan Ibu agak miring, itu bisa kena pasal. Kalau diteruskan ke kantor, bisa panjang urusannya." Rahma sedikit kaget. "Miring, Pak? Bukannya hanya bautnya saja yang kendur? Itu bisa diperbaiki sekarang juga." Namun Doni tersenyum sinis. "Aturan tetap aturan, Bu. Kecuali, ya Ibu ngertilah maksud saya." Ustadzah Rahma terdiam sejenak. Ia sadar, polisi di depannya sedang mencoba memerasnya dengan alasan yang dibuat-buat. Tapi ia memilih tenang. "Pak, saya tidak keberatan kalau harus ikut prosedur resmi. Silakan ditilang sesuai aturan, tidak masalah." Doni justru semakin menunjukkan wajah liciknya. Ia mendekatkan tubuh ke jendela mobil, berbicara dengan suara rendah. "Kalau resmi, bisa repot, Bu. Tapi kalau Ibu mau, ya, cukup 200.000, selesai di sini." Rahma menarik napas panjang. Dalam hatinya ia bergumam, "Subhanallah, orang ini benar-benar menyalahgunakan seragamnya." Ia tidak langsung menolak keras, tetapi menatap Doni dalam-dalam. Tatapan itu membuat Doni sedikit gugup, meski ia tetap berusaha terlihat berani. Apa yang tidak Doni ketahui adalah bahwa Rahma bukanlah ustadzah biasa. Ia memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh besar, baik di dunia pendidikan maupun aparat keamanan. Bahkan, beberapa muridnya kini ada yang menjabat posisi penting di pemerintahan dan militer. Malam itu, kesabaran Rahma benar-benar diuji. Dan ia sudah menyiapkan langkah yang membuat Bribka Doni tidak pernah membayangkan sebelumnya. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 2 di mana Ustadzah mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, dan situasi mulai berbalik menegangkan? Bagian 2. Tatapan yang mengguncang Ustadzah Rahma menatap Bribka Doni dengan sorot mata tenang namun menusuk. Tatapan itu membuat Doni tanpa sadar menelan ludah. Ia terbiasa menghadapi orang awam yang takut ribet dengan tilang, tapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. "Pak, saya mau tanya," kata Rahma pelan, namun tegas. "Ya, apa, Bu?" jawab Doni, agak kaku. "Kalau seorang polisi sengaja mencari-cari kesalahan untuk mendapatkan uang, kira-kira itu masuk pasal apa ya? Korupsi? Pemerasan? Atau keduanya sekaligus?" Doni tersentak. Nadanya masih mencoba santai, tapi wajahnya mulai memanas. "Ibu jangan asal ngomong. Saya ini polisi, tahu aturan. Justru karena Bapak polisi,
Seharusnya lebih paham aturan daripada saya, balas Rahma, masih dengan suara lembut. Suasana seketika berubah hening. Dua orang polisi lain yang tadinya sibuk memeriksa kendaraan lain, melirik ke arah Doni dan Rahma. Mereka seperti mencium ada sesuatu yang tidak beres. Rahma kemudian mengeluarkan ponselnya. Ia menyalakan kamera, lalu mengarahkan ke wajah Doni. Baiklah, kalau memang ini prosedur resmi, saya rekam saja. Biar nanti jadi bukti bahwa Bapak menilang saya karena plat miring. Doni spontan menutup wajahnya dengan tangan. Jangan direkam, Bu. Ini bisa salah paham nanti. Kenapa harus takut kalau memang sesuai prosedur? Balas Rahma, semakin menusuk. Detik itu, Doni benar-benar salah tingkah. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang dihadapinya adalah ustadzah terkenal yang namanya cukup berpengaruh di kota itu. Bahkan, beberapa muridnya adalah anak pejabat dan perwira polisi. Dengan tenang, Rahma menambahkan, "Pak, sebaiknya kita selesaikan ini secara benar. Saya tidak keberatan ditilang resmi. Tapi kalau Bapak memaksa minta uang, maka saya harus laporkan. Karena kebetulan, besok saya ada jadwal ceramah di kantor Polda." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar kepala Doni. Ia ternganga, wajahnya pucat. Polda, Bu?" Suaranya tercekat. Rahma tersenyum tipis. "Ya. Saya sudah lama diundang untuk memberikan tausiah di sana. Jadi kalau perlu, saya bisa sekaligus sampaikan soal pengalaman saya malam ini." Kini Doni benar-benar panik. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tak menyangka, orang yang ia kira bisa dipalak dengan mudah ternyata bukan orang sembarangan. Malam itu, permainan kotor bribka Doni mulai terkuak, dan benih masalah yang lebih besar baru saja ditanam. Ketegangan di pos razia itu semakin terasa. Dua polisi lain, Aibtu Roni dan Brigadir Wahyu, yang dari tadi memperhatikan, akhirnya mendekat. Mereka menyadari bribka Doni dalam masalah besar. "Ada apa ini, Don?" tanya Aibtu Roni, berusaha terdengar santai, meski matanya melirik cemas ke arah kamera ponsel Ustadzah Rahma. Doni berusaha menutupi kegugupannya. "Ini, Pak, ada kesalahan kecil di kendaraan Bu ini. Saya cuma mau jelasin prosedur, tapi dia malah rekam-rekam." Rahma menoleh ke arah Roni. "Bapak rekannya ya?" "Baiklah, saya jelaskan. Rekan Anda tadi meminta saya bayar 200.000 agar masalah plat miring ini selesai di sini. Menurut Bapak, itu prosedur resmi?" Roni langsung kaget, matanya membesar. Ia menoleh ke Doni dengan tatapan tajam. "Apa? Kamu gila, Don? Bisa hancur kita semua kalau sampai bocor," bisiknya dengan suara tertahan, tapi masih terdengar jelas oleh Rahma. Wahyu yang masih muda dan polos, ikut angkat bicara dengan wajah panik. "Bu, tolong jangan diviralkan, Bu. Kami bisa kena masalah besar. Tolonglah, jangan." Rahma tetap tenang. Ia menurunkan sedikit ponselnya, tapi kamera masih menyala. "Saya tidak berniat mempermalukan siapapun, asal bapak-bapak mau jujur. Tapi kalau dipaksa begini, saya tidak bisa diam. Negara ini rusak karena hal-hal kecil seperti ini, dimulai dari oknum di lapangan." Suasana makin panas. Doni makin terpojok, Roni cemas setengah mati, dan Wahyu hampir gemetar. Mereka bertiga sadar betul, jika benar wanita ini punya akses ke Polda, karir mereka bisa tamat hanya karena malam ini. Roni mencoba jalan tengah.
Begini aja, Bu. Maafkan rekan saya. Kalau memang Ibu tidak bersalah, silakan lanjut. Kami tidak akan tahan. Namun Rahma menggeleng perlahan. Maaf, Pak. Ini bukan soal saya pribadi. Ini soal mental dan integritas seorang aparat. Saya tidak bisa begitu saja diam lalu pergi. Wahyu langsung pucat pasi. Astagfirullah. Don, kamu sih. Kenapa cari gara-gara? Katanya lirih sambil memegangi kepala. Rahma menatap ketiga polisi itu satu persatu. Lalu berkata dengan nada yang lembut tapi menusuk, "Saya ini seorang ustadzah, Pak. Saya mengajarkan anak-anak bangsa tentang kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Bagaimana saya bisa diam kalau justru aparat penegak hukum menunjukkan contoh sebaliknya?" Kata-kata itu membuat mereka tercekat, seolah ditampar keras oleh kenyataan. Namun, tanpa mereka sadari, beberapa pengendara yang ikut berhenti di razia mulai memperhatikan, bahkan ada yang diam-diam mengangkat ponsel untuk merekam. Keadaan yang awalnya bisa ditutup-tutupi, kini mulai menjadi tontonan umum. Apakah mau saya lanjutkan ke bagian 4, di mana suasana semakin viral karena ada warga yang merekam dan menyebarkan kejadian itu di media sosial?